Salam, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Kristus. Sebelum kita melangkah, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar perjalanan kita pada saat hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih. Pada hari ini Tuhan masih berikan kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Sebelum kami melangkah, biar firman Allah ini menjadi motivasi, menjadi perenungan, menjadi pegangan untuk kami melangkah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ampuni setiap salah dan dosa kekurangan kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Allah pada saat kali ini kami ambil di dalam 1 Tesalonika pasal kelima. 1 Tesalonika pasal kelima ayat yang ke-18 berkata demikian bunyi firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara kekasih, kebenaran firman Allah kali ini kami berjudul Belajar Mengucap Syukur. Saudara kekasih dalam Tuhan, ada dua sahabat tatkala atau sedang melakukan perjalanan di padang pasir. Mereka kehabisan air minum. Kedua sahabat ini berupaya mencari mata air, mencari sumber air tetapi tidak menemukannya. Suatu saat ada rombongan kafilah sedang lewat. Dua sahabat ini menanyakan apa mereka membawa persediaan air lebih. Berapapun akan kami beli. Dan khalifah itu memberikan setengah botol air segar dengan harga tinggi atau dengan harga yang sangat mahal. Itu artinya saudara, air yang terlalu sedikit ini untuk diminum berdua adalah tidak cukup. Terlalu sedikit. Yang seorang berkata, sungguh sial. Dapat air cuma sedikit sekali. Bagaimana kita bisa menghilangkan dahaga kita? Dan temannya yang lain berkata, puji Tuhan, bersyukur. Sekalipun mendapatkan air sedikit, kita masih mendapatkan air dan kita masih mendapatkan minuman. Saudara kekasih dalam Tuhan Kristus, mengapa ucapan dua orang sahabat ini mempunyai nada yang berbeda? Firman Allah mengatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengapa kedua orang ini mempunyai ucapan yang berbeda? Karena orang yang pertama ini melihat pada setengah bagian yang botol yang kosong itu. Akhirnya mereka tidak puas, menggerutu dan mengomel. Tetapi yang kedua melihat pada setengah bagian botol yang berisi. Apa artinya saudara kasih dalam Tuhan? Yang pertama berpikir secara negatif tentang air itu. Yang kedua berpikir positif tentang air itu. Saudara kasih di dalam Tuhan. Demikian dengan kita. Baru beberapa hari ini kita jalani tahun 2023. Mungkin kita masih ada di padang pasir saat ini. Mungkin saat ini kita masih ada di padang gurun. Jauh dari kenikmatan. Jauh dari kepuasan. Tapi kita mau ambil teladan dari orang yang kedua ini. Yaitu mereka melihat kehidupan yang terjadi pada kita saat ini secara positif. Bahwa di balik semua yang kita alami saat ini pasti ada berkat-berkat Tuhan yang akan tercurah di dalam setiap kehidupan kita. Saudara kekasih dalam Tuhan, karena itu sudah sekali kasih Tuhan. Firman Allah mengatakan, mengucap syukurlah, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara, walaupun mengucap syukur itu tak semudah yang kita ucapkan, tak semudah yang kita jalankan, tetapi saudara kekasih di dalam Tuhan, percayalah, masih ada pelangi di balik hujan. Oleh karena itu saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pesan Tuhan hari ini, belajarlah mengucap syukur. Mengapa kita harus mengucap syukur? Karena dengan mengucap syukur, kita mengakui kedaulatan Tuhan atas kehidupan kita. Kalau kita baca Yesaya 45 ayat yang bagian ayat yang ke-7, Tuhan mengatakan, Tuhan Allah berkata, akulah yang menjadikan nasib mujur
dan menciptakan nasib malang. Saudara sekalian, akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Harapan kita semua tahun ini adalah berjalan dengan baik. Kalau harapan kita sampai saat ini belum tercapai, saat ini belum terlaksanakan, oleh sebab itu tetaplah kita bersyukur sesuai dengan kebenaran firman Allah. Bersyukurlah senantiasa. Karena di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-28 berkata, harapan orang benar akan menjadi sukacita. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Oleh sebab itu, saudara sekalian, di dalam kita melangkah di awal tahun ini, harapan apa yang ada di dalam setiap kehidupan kita? Selama kita mau mengucap syukur, selama kita mau berterima kasih dengan apa yang kita terima, yang kita dapat saat hari ini, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan disenangkan, sebab firman Allah katakan bahwa mengucap syukurlah itulah yang dikehendaki oleh Allah Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Haleluya. Amin.